wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pratika. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari program studi akuntansi terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum Bisnis. Sedikit saya singgung mengenai penyelesaian sengketa ekonomi, di mana kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang berhubungan mengenai harta dan benda. Kegiatan ekonomi bisa terjalin apabila terjadi transaksi antara satu pelaku ekonomi dengan satu pelaku ekonomi lainnya. Namun, dalam pelaksanaan transaksi tersebut terkadang menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga dibutuhkan penyelesaian atas sengketa tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai poin-poin yang akan saya bahas pada penyelesaian sengketa ekonomi ini akan saya bahas di video selanjutnya. Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparan poin pertama, yaitu mengenai apa itu sengketa ekonomi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat, pertentangan, perbantahan, maupun perselisihan. Nah, sedangkan menurut secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih pelaku ekonomi, yang mana perbedaan pendapat ini berawal dari adanya perbedaan persepsi antara kedua atau lebih pihak tersebut tentang suatu kepentingan ataupun hak milik, yang mana karena perbedaan persepsi tadi dan pertentangan tadi dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya, atau bahkan dapat diberikan sanksi hukum salah satu di antara kedua pihak tadi. Nah, banyak juga para ahli yang berpendapat mengenai apa itu sengketa ekonomi. Nah, saya kutip dari Ali Ahmad, ia berpendapat bahwa sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang dari perbedaan pendapat tentang suatu kepentingan ataupun hak milik, yang mana karena perbedaan tadi dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keduanya. Nah, saya kutip dari Winardi juga, yang ia berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas satu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah materi pertama atau poin pertama mengenai apa itu sengketa. Nah, baik, kita lanjut pada pemaparan poin kedua, yaitu mengenai tujuan dari adanya penyelesaian sengketa ekonomi. Nah, seperti kita bahas di awal tadi bahwa dari adanya transaksi yang terjalin dalam kegiatan ekonomi tadi menimbulkan adanya sengketa ekonomi. Nah, sehingga dibutuhkan penyelesaian dalam menghadapi sengketa ekonomi tersebut. Nah, tujuan dari adanya penyelesaian sengketa ekonomi ini adalah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif terhadap semua pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, ada beberapa juga tujuan utama dalam adanya penyelesaian sengketa ekonomi. Yang pertama adalah keadilan. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi ini bertujuan untuk mencapai keadilan antara semua pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Nah, yang kedua, menjalin hubungan. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan
antara pihak-pihak yang bersengketa, karena ketika sengketa tersebut selesai, diharapkan agar pihak-pihak yang terlibat tadi hubungannya membaik, sehingga penyelesaian sengketa ini juga bertujuan untuk memulihkan hubungan. Nah, yang ketiga adalah kepatuhan hukum. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Artinya, kita patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, hal ini mencakup dan memastikan bahwa keputusan dalam penyelesaian yang diberikan dalam sengketa tadi berdasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Nah, yang keempat yaitu menghindari kerugian ekonomi. Nah, salah satu tujuan dari adanya penyelesaian sengketa ekonomi ini adalah mencegah dan meminimalkan kerugian ekonomi yang timbul akibat konflik, akibat sengketa tadi. Nah, dengan menyelesaikan sengketa dengan baik, nah pihak-pihak dapat menghindari kerugian finansial yang lebih besar, nah reputasi yang buruk, dan dampak negatif lainnya terhadap bisnis dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah mempertahankan ketertiban dan stabilitas. Nah, penyelesaian sengketa ekonomi juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dan stabilitas dalam konteks ekonomi, yaitu dengan menyelesaikan sengketa dengan baik dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kepercayaan dalam sistem hukum, dan memperkuat iklim bisnis yang berlaku. Nah, itulah tadi tujuan dari adanya penyelesaian sengketa ekonomi. Baik, kita masuk ke pemaparan poin ketiga mengenai Undang-Undang Sengketa Ekonomi. Nah, di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi ini diatur oleh beberapa undang-undang. Nah, di antaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, Undang-Undang Arbitrase ini adalah undang-undang yang mengatur proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik domestik maupun internasional. Nah, arbitrase ini sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pihak ketiga yang netral, yang dimana pihak ini dipilih oleh pihak yang bersengketa itu sendiri. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyedia barang maupun jasa. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Nah, undang-undang ini mengatur perseroan terbatas atau PT sebagai bentuk usaha tetap yang paling umum di Indonesia. Nah, undang-undang ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang saham dan pihak perusahaan, baik melalui pengadilan maupun melalui arbitrase. Nah, arbitrase tadi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, yang terakhir dan keempat itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Nah, jika terjadi sengketa terkait pelanggaran undang-undang ini, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, selain undang-undang di atas tadi, terdapat juga undang-undang lain yang relevan dengan penyelesaian sengketa ekonomi seperti Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Penanaman Modal, dan masih banyak lainnya. Itulah tadi materi mengenai Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Ekonomi. Baik, kita masuk kepada pembahasan poin yang keempat, yaitu mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, ada beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah konsultan. Nah, konsultan adalah suatu tindakan yang bersifat personal, suatu pihak tertentu yang disebut sebagai klien, dan pihak yang lainnya ini disebut sebagai dan pihak lainnya yang merupakan pihak konsultan. Nah, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Nah, konsultan ini dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Nah, kemudian konsultan memberikan berupa saran
yang saran ini tidak mengikat kepada hukum atau tidak mengikat secara hukum, artinya klien dapat menerima atau menggunakan saran tersebut atau tidak tergantung kepada kepentingan masing-masing pihak. Nah, yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga. Artinya yang terlibat hanya pihak-pihak yang bersengketa. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, negosiasi ini diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Nah, namun dalam proses negosiasi ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama diantaranya yaitu salah ketika kedudukan para pihak tidak seimbang. Nah, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua, proses berlangsungnya negosiasi akan lambat dan bisa memakan waktu yang cukup lama. Nah, yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dalam pendiriannya. Nah, yang ketiga adalah mediasi. Nah, mediasi adalah interview atau intervensi terhadap sesuatu sengketa oleh pihak ketiga. Dalam kurung pihak ketiga ini adalah disebut mediator tadi. Nah, yang dapat diterima. Nah, tidak berpihak, tapi mediator ini dia tidak berpihak atau dia netral. Nah, serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesejahteraan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Yang keempat dan terakhir yaitu adalah konsiliasi. Nah, penyelesaian melalui konsiliasi ini dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut sebagai konsiliator. Artinya di antara kedua pihak yang bersengketa, konsiliasi ini adalah penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Nah, itulah tadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi.